Di kitab At-Tibiyan ini ada
keutamaan membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Kemarin kita telah membaca tentang dalil-dalil tentang keutamaan baca Al-Quran yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama dari Al-Quran ialah ayat innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratal lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang tidak akan rugi adalah berdagang dengan Allah, jual beli dengan Allah. Kita membaca Al-Quran, Allah memberikan pahala. Kita sholat, Allah memberikan pahala. Kita berinfak, Allah memberikan pahala. Itulah perdagangan yang tidak akan rugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, supaya Allah menyempurnakan pahala-pahala mereka dan menambahkan karunia-Nya. Perdagangan yang tidak rugi, Allah akan memberikan ridho kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengampuni dosa-dosanya dan menyempurnakan pahala-pahala mereka serta menambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha mengampuni pun Maha mensyukuri. Lalu kita lanjut pada hadis yang pertama dari Sayyidina Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi muslim yang paling baik, orang-orang Islam yang paling baik ialah muslim yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tajwid, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari tafsir, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Setelah dia mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari tajwid, lalu ia mengajarkannya. Itulah orang-orang yang terbaik. Selanjutnya hadis yang kedua dari Sayyidatina Aisyah. Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa rabbana dirumdi ma'asabratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran sedang dia mahir membacanya, maka ia beserta para malaikat pencatat amal, yang mana malaikat tersebut mulia-mulia dan berbakti. Waladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'attaru fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, merasa berat membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Nah, ini ada 2 perbedaan antara orang yang membaca Al-Quran tapi ia mahir, dia fasih, dia baca
seperti buah handolah, tidak ada gaungnya, ditambah rasanya pahit. Nah, itu mengulang sedikit dari pelajaran yang seminggu lalu. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Wa'an Umar, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Rasul, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Inna Allah, sesungguhnya Allah ta'ala yang maha luhur itu yang selalu mengangkat bihadzal kitabi, dengan sebab kitab ini aqwaman pada kaum-kaum. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum-kaum dengan sebab kitab ini, yaitu Al-Quran. Wa yadh'u, dan meletakkan atau merendahkan sebab Allah ini dengan hadal kitab akhirnya pada kaum yang lain. Dan Allah merendahkan derajat kaum-kaum yang lain dengan sebab kitab ini juga, yaitu Al-Quran. Rawa telah meriwayatkan Bukhari dan hadis siapa Muslimun atau Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini diriwayatkan oleh khalifah kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat kaum-kaum dengan sebab kitab ini, yaitu kitab Al-Quran. Kenapa? Karena kaum-kaum ini membaca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, dia mempelajari isi dari Al-Quran. Selain dipelajari, dia juga mengamalkan isinya. Ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dia amalkan, seperti mendirikan sholat, berzakat, mengeluarkan zakat, lalu menginfakkan hartanya, sedekah, infak, lalu apabila dia mampu, dia melaksanakan haji ke Baitullah. Itu adalah kaum-kaum yang akan diangkat derajatnya oleh Allah karena sebab dia membaca Al-Quran dan dia mengamalkan isi dari Al-Quran. Sedangkan wa yadh'u bihi akharin, Allah pun merendahkan derajat orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, tidak mengimani kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ada kisah nabi-nabi, ada kisah para rasul, kisah orang-orang yang maksiat seperti Fir'aun, tapi dia tidak mempercayainya. Maka dia termasuk orang-orang yang akan direndahkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Maka kita jangan lupa sering-sering membaca Al-Quran. Usahakan dalam satu hari membaca Al-Quran minimal 1 juz. Kalau belum mampu, boleh 1 halaman dulu. Karena dalam sehari itu akan ditentukan baik tidaknya itu dari bacaan Al-Quran. Jika dalam satu hari itu dia membaca Al-Quran, insya Allah dalam sehari itu dia akan dalam kebaikan. Lalu hadis wa'an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah kalian Al-Qur'an pada Al-Qur'an, fa innahu, karena semuanya Al-Qur'an itu ya'ti datang apa Al-Qur'an yawmal qiyamati, di dalam hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabihi, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Membacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di
Tapi jika di dunia dia sering baca Al-Quran, akan datang Al-Quran untuk memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat. Maka jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Wa Ibni Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Rajulun anzalallahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. La hasada, tidak ada iri itu mewujud illa fitnatain, kecuali dalam dua perkara. Rajulin, yaitu laki atau yang mendatangkan kepada rajul Allah Al-Quran pada Al-Quran, bahwa maka adapun rajul itu yang membaca sebuah rajul dengan Al-Quran anak lainnya di ujung malam, anak nanti dan di ujung siang. Tidak ada iri dengki kecuali dalam dua perkara. Tidak ada iri yang baik kecuali dalam dua perkara. Ada iri yang baik, ada iri yang buruk. Ini iri yang baik. Iri baik ada dua perkara. Iri baik yang pertama ialah rajulin atau huruful Quran. Seseorang yang diberi Allah Al-Quran, lalu dia membaca Al-Quran di malam hari maupun di siang hari. Nah, inilah lelaki yang sangat beruntung, karena dia mendapatkan Al-Quran dan dia bisa membacanya di siang dan malam hari. Maka tidak ada iri yang baik kecuali dalam dua perkara ini, yaitu orang yang baca Al-Quran, dan yang kedua ialah warajulin atahullahu mala fahuwa yunfiquhu ala laili wa ala nahar. Yang kedua ialah seseorang yang diberi Allah harta, lalu dia menginfakkan harta tersebut di malam hari maupun di siang hari. Nah, inilah perbedaan antara hasad dan ghibthah. Kalau hasad adalah iri yang buruk, berharap hilangnya nikmat dari orang lain, itu namanya hasad, iri yang buruk. Sedangkan ghibthah ialah iri yang baik, yaitu tamanni mithliha min ghairi zawaliha, mengharapkan sesuatu yang sama dengan nikmat tersebut tanpa menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Contohnya, ada seorang mendapatkan nikmat beli mobil baru. Nah, kita iri kepada orang tersebut. Ini tergantung apakah irinya baik atau irinya buruk. Kalau dia ingin mobilnya tabrakan, hancur, maka itu adalah iri yang buruk. Tapi kalau dia ingin memiliki mobil seperti itu dan tidak ingin tetangga tersebut kecelakaan, maksudnya dia tetap selamat, maka termasuk iri yang baik. Nah, semua tergantung niatnya. Dan kalau masalah haram, dan iri yang buruk itu haram, hukumnya haram. Sedangkan ghibthah, kalau ghibthah itu filaqairi mahmudatun mahmubatun, iri dalam kebaikan itu adalah sifat yang terpuji dan dicintai. Maka irilah kepada hal-hal yang baik, jangan iri terhadap hal-hal yang buruk. Aku iri kepada dia, apa? Dia pintar, rajin. Nah, itu baru iri. Irinya berupa kebaikan, yaitu belajar baik-baik supaya bisa menyamai arah itu. Bukan memusuhi, irinya bukan memusuhi, tapi belajar betul-betul. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis
yang hadir sama warawaina wa aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kami meriwayatkan pada hadis dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada ila biddatain rajulin atau Allahu ma'ama fasallallahu ala nabiyhi bil haqqi wa rajulin atau Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa la. Ini sama hadisnya tentang iri yang baik. Tidak ada iri yang baik kecuali dalam dua hal. Yang pertama ialah pada seseorang yang diberi Allah harta, lalu ia menggunakan harta tersebut dalam ketaatan. Hartanya digunakan untuk zakat, hartanya digunakan untuk infak, sedekah, menyumbang masjid, menyumbang pesantren. Nah, itu hartanya digunakan dalam kebaikan. Warajulin atau Allah hikmah, dan seseorang yang diberi Allah hikmah, ilmu, bahwa yang dia wayalimu, dan ia membuat keputusan dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Ini seperti hakim, dia diberi Allah ilmu yang tinggi dan dia bisa memberikan keputusan dengan ilmunya tersebut, serta dia juga mengajarkannya pada orang lain. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harf bal alifun harf wa lamun harf mim harf. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu banyak pahalanya. Kita membaca satu huruf dari Al-Quran itu bernilai satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ayat pertama surah Al-Baqarah, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mimnya satu huruf. Tadi totalnya 3 huruf, kita sudah mendapatkan 3 kebaikan. Dilipat gandakan jadi 10, maka 3 kali 10 30 kebaikan. Jadi berapa banyak kebaikan kita dapatkan selama membaca Al-Quran? Bismillah saja berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillahi itu sudah 7 huruf, maka 70 kebaikan. Belum Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, hadis riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Dia berkata ini hadis hasan sahih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Nah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dari Allah lafaznya. Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan oleh Al-Quran dan berpikir padaku dalam meminta padaku, maka aku akan
berfirman, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, pagi membaca Al-Quran, siang membaca Al-Quran, sore membaca Al-Quran, malam membaca Al-Quran. Jadi selama sehari penuh dia disibukkan untuk selalu membaca Al-Quran dan mengingat Allah, berzikir pada Allah untuk meminta pada Allah, maka Allah akan memberinya sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang meminta, bahkan lebih utama. Maka inilah marilah kita sering-sering baca Al-Quran. Bapak